Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang tertulis dalam Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ido alana ubahin namarupama au majamita nasida. Ai namarnida nasida soharuli ida. Jala marbinege nasida soharuli bege. Jaladang diatusi. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik mengerti, memahami, dan mengimani tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbagai metode disampaikan dalam pengajaran dengan tujuan bagaimana pesan yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, serta dapat dilakukan. Ada metode bernyanyi, ada metode bercerita, ada metode perumpamaan, dan lain sebagainya. Demikianlah kita lihat dalam nats renungan pagi saat ini. Yesus menggunakan metode perumpamaan untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, yang tentunya bagaimana setiap orang dapat mengerti, memahami, serta mengimani atas pesan tentang kerajaan Allah. Dalam nats ini kita melihat ada dua pendengar yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Kedua tersebut yaitu satu kelompok murid Tuhan Yesus, dan yang kelompok kedua adalah orang banyak. Kelompok murid Tuhan Yesus mendengar perumpamaan itu langsung menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman, dan akibatnya Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka untuk mengerti akan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sementara kelompok orang banyak yang datang berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Artinya, walaupun disampaikan melalui perumpamaan, namun mereka tidak paham atau menutup diri karena kesombongan mereka sendiri. Setiap minggunya banyak orang yang datang ke gereja berbondong-bondong untuk beribadah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka yang hadir adalah seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mau terbuka dan ingin mendalami dan mengetahui tentang kerajaan Allah sehingga hidupnya bertumbuh atas iman yang kuat? Atau adakah orang yang datang beribadah ketika meninggalkan ruang ibadah tidak memperoleh pengertian akan firman Tuhan yang didengarkan? Ini bisa terjadi ketika saat mendengar firman Tuhan
ia sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga apa yang didengar tetapi tidak dimengerti. Ada yang didengar tetapi kemudian menafsirkannya sendiri, sehingga dengan kemauan dan pikirannya sendiri untuk memahami akan firman Tuhan yang didengarkan. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengerti tentang kerajaan Allah adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Dan itu dinyatakan bagi mereka yang mau terbuka hatinya mendengarkan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk memiliki sikap yang terbuka untuk mengerti dan kemudian mau bertanya kepada Tuhan, sehingga yang kita dengarkan, yang kita pahami, dan yang kita imani akan firman Tuhan mengubah hidup kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita seperti murid Tuhan Yesus yang mau bertanya untuk kesempurnaan mengetahui akan tentang kerajaan Allah, dan menjadi orang-orang yang sungguh mendengar dan mengerti tentang kerajaan Allah. Demikianlah hidup kita menjadi berbahagia. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.